Pasal 24. Jadi, PPh Pasal 24 adalah ketentuan pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengurangkan pajak yang telah dibayar di luar negeri dari pajak yang terutang di Indonesia. Tujuan utama dari PPh Pasal 24 ini adalah untuk menghindari pajak berganda, yaitu saat satu penghasilan dikenai pajak di dua negara. Kredit pajak luar negeri ini hanya dapat digunakan apabila terdapat bukti pembayaran pajak yang sah dari negara tempat penghasilan diperoleh. Selain untuk menghindari pajak berganda, tujuan lain PPh Pasal 24 ini adalah mengurangi beban pajak berganda dan juga memberikan keadilan pajak. Adapun manfaat dari PPh Pasal 24 yaitu untuk mengurangi beban pajak dalam negeri, efisiensi perhitungan pajak tahunan, dan kepastian hukum atas penghasilan luar. Selanjutnya ada dasar hukum PPh Pasal 24. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, PMK Nomor 192 Tahun 2018 tentang Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri, dan yang terakhir ada Per Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT tahunan. Selanjutnya ada subjek dan objek PPh Pasal 24. Jadi yang pertama itu ada subjek pajak. Jadi wajib pajak yang dapat memanfaatkan hak kredit pajak PPh Pasal 24 ini meliputi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, bentuk usaha tetap atau BUT yang memiliki penghasilan dari luar negeri dan terutang PPh atas penghasilan tersebut. Selanjutnya ada objek pajak. Sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan itu meliputi ada pendapatan saham dan juga surat berharga, ada bunga, royalti, dan sewa baik atas nama harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Ada juga imbalan jasa atau kegiatan yang dilakukan di luar negeri, ada penghasilan dari BUT di luar negeri, ada penghasilan hak penambangan atau investasi pertambangan, dan juga keuntungan dari pengalihan harta tetap atau harta BUT di luar negeri. Lalu selanjutnya ada metode penghindaran pajak yang ada dua metode. Yang pertama yaitu metode pembebasan yang juga ada terbagi tiga. Yang pertama yaitu subject expansion yang pembebasan berdasarkan subjek pajaknya. Lalu yang kedua ada object expansion yaitu pembebasan terhadap jenis penghasilannya. Lalu yang ketiga ada tax exemption yaitu pembebasan pajak secara langsung atas penghasilan tertentu. Lalu metode yang kedua adalah metode kredit pajak. Ini juga terbagi tiga. Yang pertama yaitu full tax of credit, di mana seluruh pajak luar negeri dapat dikreditkan. Lalu yang kedua ada ordinary tax credit, yaitu pajak dibatasi sebesar pajak yang seharusnya dibayar di dalam negeri. Lalu yang ketiga ada matching atau sparing credit, yang dimana pemberian kredit pajak tertentu walaupun di negara sumber sebenarnya mendapat insentif atau keringanan pajak. Lalu yang selanjutnya ada batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil dari yang terendah dari tiga unsur atau pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pajak yang benar-benar terhutang atau dibayarkan di luar negeri, artinya hanya pajak yang sudah dibayar secara nyata yang dapat diperhitungkan. Lalu yang kedua adalah perhitungan proporsional berdasarkan rumus. Rumus ini membandingkan penghasilan luar negeri terhadap seluruh penghasilan kena pajak atau PKP. Kemudian dikalikan dengan PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Jadi, kredit pajak sudah disesuaikan dengan porsi penghasilan luar negeri terhadap penghasilan pajak. Rumusnya yaitu penghasilan luar negeri dibagi seluruh PKP dikali PPh atas seluruh penghasilannya. Lalu yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP, terutama dalam kondisi ketika PKP lebih besar daripada penghasilan luar negeri. Tujuan adanya batas maksimum adalah agar kredit pajak luar negeri tidak melebihi pajak yang sebenarnya menjadi hak pemajakan negara domisili. Dengan begitu, sistem perpajakan tetap adil dan tidak menimbulkan pengurangan pajak yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada perhitungan PPh Pasal 24, penghasilan untuk rumus penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu penghasilan neto fiskal dalam negeri dikurang kompensasi kerugian fiskal, lalu ditambah penghasilan neto luar negeri.
Lalu untuk pajak terhitung rumusnya yaitu tarif pajak dikali penghasilan kena pajak. Lalu untuk rumus kredit pajak maksimum yaitu penghasilan luar negeri dibagi penghasilan neto, lalu dikali dengan PPh terutang dalam negeri. Selanjutnya ada contoh soal pertama, yaitu PT Maju Jaya memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2024 sebagai berikut. Penghasilan usaha di Indonesianya itu 6 miliar, penghasilan usaha di luar negerinya itu 4 miliar dengan tarif pajak 35%. Nah, maka kita menghitung jumlah penghasilan netonya itu adalah jumlah penghasilan usaha di Indonesia sebesar 6 miliar ditambah jumlah penghasilan usaha di luar negeri itu sebesar 4 miliar. Jadi 6 miliar ditambah 4 miliar itu sama dengan 10 miliar. Nah, pertanyaannya itu berapakah kredit pajak PPh pasal 24 yang diperkenankan? Jadi PPh pasal 24 ini kan punya batas maksimum kredit pajak. Nah, kita tuh ngambil harga yang terendah. Yang pertama itu kita bisa menghitung PPh dibayar di luar negeri, yaitu dari 35% dikali 4 miliar sama dengan 1,4 miliar. Dan yang kedua itu kita bisa menghitung batas maksimum kredit pajaknya itu dari PPh Badan pasal 17 yaitu 22%. Jadi 4 miliar dibagi dengan total jumlah penghasilan netonya itu sebesar 10 miliar dikali dengan 10 miliar dikali PPh Badan pasal 17 yaitu 22%, yaitu 40% dikalikan dengan 2,22 miliar yaitu hasilnya 880 juta. Yang ketiga ada PPh terutang menurut pasal 17. Jadi PPh Badan pasal 17 itu kan 22%. Jadinya 22% ini dikalikan dengan jumlah penghasilan neto yaitu 10 miliar sama dengan 2,2 miliar. Jadi jumlah kredit pajak PPh pasal 24 PT Maju Jaya itu ya kita ambilnya yang terkecil, yang terendah yaitu 880 juta. Untuk contoh soal yang kedua yaitu PT Cerah Makmur memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2024 sebagai berikut. Untuk penghasilan di Indonesia ada di 7 miliar, lalu untuk penghasilan di usaha negara A itu ada di 4 miliar dengan tarif pajak sekitar 25%. Lalu untuk penghasilan usaha di negara B yaitu ada di 2 miliar dengan tarif pajak 15%. Lalu untuk penghasilan di luar negeri laba di negara A itu ada di 4 miliar, lalu untuk di negara B ada 2 miliar. Untuk penghasilan keduanya itu ada di 6 miliar. Lalu untuk penghasilan dalam negeri ada 7 miliar. Lalu untuk jumlah penghasilan neto itu ada di 7 miliar ditambah 6 miliar yaitu menjadi 13 miliar. Lalu untuk PPh terutang menurut pasal 17 yaitu tarif PPh Badan itu 22%. Jadi 22% dikali 13 miliar sama dengan 2 miliar 465 juta. Lalu selanjutnya untuk batas maksimum kredit pajak masing-masing negara, yang pertama ada di negara A yaitu maksimum kredit pajaknya yaitu 4 miliar dibagi 13 miliar lalu dikali dengan 2 miliar 865 juta itu sama dengan 880 juta. Lalu pajak yang dibayar di negara A yaitu 25% dikali 4 miliar sama dengan 1 miliar. Jadi kredit pajak yang diperkenankan di negara A adalah 880 juta. Lalu selanjutnya untuk negara B maksimum kredit pajaknya yaitu 2 miliar dibagi 13 miliar lalu dikali dengan 2 miliar 865 juta sama dengan 440 juta. Pajak yang dibayar di negara B adalah 15% dikali 12 miliar yaitu 300 juta. Jadi kredit pajak yang diperkenankan di negara B adalah 300 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah 880 juta ditambah 300 juta sama dengan 1 miliar 180 juta, yaitu PPh pasal 24 yang dikreditkan. Yang terakhir itu ada contoh soal ketiga, yaitu PT Sinar Global memperoleh penghasilan neto di tahun 2024 sebagai berikut. Penghasilan usaha di Indonesianya itu sebesar 8 miliar. Penghasilan usaha di negara A itu 4 miliar dengan tarif pajak 25% dan juga di negara B sebesar 2 miliar dengan tarif pajak 20%. Tapi di negara C PT Sinar Global ini mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar.
Dan kita bisa hitung penghasilan di luar negerinya itu dari laba di negara A ditambah dengan laba di negara B, hasilnya itu 6 miliar. Dan juga penghasilan dalam negeri itu sebesar 8 miliar. Kita bisa menghitung jumlah penghasilan netonya itu dari 8 miliar ditambah dengan 6 miliar sama dengan 14 miliar. Dan PPh terutang menurut pasal 17 itu tarif PPh badan 22%. Jadi 22% dikalikan dengan penghasilan neto yaitu sebesar 14 miliar sama dengan 3 miliar 80 juta. Setelah kita menghitung PPh terutang menurut pasal 17 dari PT Sinar Global, selanjutnya kita menghitung batas maksimum kredit pajak masing-masing negara. Jadi untuk di negara A sendiri, maksimum kredit pajaknya itu didapatkan dari 4 miliar dikalikan dengan 14 miliar dikalikan dengan PPh terutangnya tadi kan 3 miliar 80 juta. Hasilnya itu jadinya 880 juta. Pajak yang dibayar di negara A dengan tarif pajaknya tadi 25% dikalikan dengan 4 miliar sama dengan 1 miliar. Jadi kredit pajak yang diperkenankan di negara A adalah 880 juta. Sedangkan untuk di negara B maksimum kredit pajaknya itu 2 miliar dibagi dengan 14 miliar dikalikan dengan 3 miliar 80 juta, hasilnya 440 juta. Pajak yang dibayar di negara B dengan tarif pajak 20% dikalikan dengan 2 miliar, hasilnya 400 juta. Jadi kredit pajak yang diperkenankan di negara B adalah 400 juta. Untuk di negara C, karena negara C itu mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar sehingga tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak luar negeri, dan kerugian luar negeri ini tidak boleh mengurangi PTKP dalam negeri. Jadi jumlah kredit pajak yang di luar negeri itu kita hanya menghitung di negara A dan di negara B, yaitu dari 880 juta ditambah dengan 400 juta, hasilnya itu 1 miliar 280 juta untuk PPh pasal 24 yang dikreditkan. Hukum PPh pasal 25 menurut PMK nomor 215 tahun 2018 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 537 tahun 2000. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya. Tujuannya agar pembayaran pajak di akhir tahun terasa lebih ringan, menjaga penerimaan negara tetap stabil, dan membantu kita untuk membayar pajak secara bertahap. Ada dua wajib pajak yang harus wajib untuk membayar pajak. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi, contohnya seperti pengusaha atau influencer. Dan yang kedua ada wajib pajak badan, contohnya seperti PT, CV, atau koperasi. Namun dari kedua itu ada pengecualian, yaitu ketika wajib pajaknya baru atau wajib pajaknya sudah dipotong penuh oleh pihak lain. Proses perhitungan untuk menghitung besarnya angsuran per bulan, rumusnya adalah PPh terutang dari SPT tahunan dikurangi kredit pajak, lalu dibagi 12. Kredit pajak yang dimaksud bisa dari PPh 21, 22, 23, atau 24. Selanjutnya ada contoh kasus dari data PT Sukses Abadi SPT 2025. Yang pertama, penghasilan netonya sebesar 1 miliar 800 juta. PPh terutangnya 22%, berarti 1 miliar 800 juta dikali 20%, hasilnya 396 juta. Kredit pajak PPh pasal 22-nya 30 juta, PPh pasal 23 18 juta, maka total kredit pajaknya adalah 48 juta. Di proses penghitungan PPh yang harus dibayar 396 juta dikurangi 48 juta, hasilnya 348 juta. Di bagian angsuran per bulan, 348 juta dibagi 12 bulan, hasilnya 29 juta. Jadi PPh pasal 25 yang harus dibayar setiap bulannya adalah 29 juta. Dasar hukum PPh pasal 28 dan 29. Yang pertama ada UU nomor 7 tahun 1983 dan sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP nomor 7 tahun 2021 pasal 28 dan 29 tentang materi pajak. Lalu yang kedua ada UU nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2021
Pasal 9 ayat 2 tentang kewajiban pelunasan sebelum pelaporan SPT. Lalu yang ketiga ada PMK nomor 18 garis miring PMK 03 garis miring 2021 tentang aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja terkait pengecualian objek pajak yang mempengaruhi perhitungan PPh pasal 28 dan 29. Lalu yang keempat ada PMK nomor 242 garis miring PMK 03 garis miring 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak dalam kurung kode Dibling. Terus yang kelima ada Per 02 garis miring PJ garis miring 2019 tentang tata cara penyampaian dan pelaporan SPT tahunan. Jadi apa itu pasal 28? Pasal 28 adalah kondisi ketika jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutangnya. Akibatnya wajib pajak mengalami lebih bayar yang bisa meminta restitusi atau kompensasi kepada Dirjen Pajak. Penyebab lebih bayar ada beberapa hal. Yang pertama adalah angsuran PPh pasal 25 terlalu besar. Yang kedua ada banyaknya pemotongan pajak dari pihak lainnya. Yang ketiga adanya kredit pajak luar negeri. Yang keempat adanya penghasilan menurun di akhir tahun. Itu yang menyebabkan kondisi di mana lebih bayar yang mempengaruhi PPh pasal 28. Selanjutnya perhitungan PPh pasal 28. Rumus perhitungannya itu ada PPh pasal 28 sama dengan kredit pajak dikurang dengan PPh terutang. Kredit pajak sendiri adalah pajak yang sudah dibayar atau dipotong. Terus PPh terutang adalah total pajak yang sebenarnya. Oke, contohnya adalah PT Sukses Selalu. Data informasinya adalah PPh terhutangnya itu sebesar 170 juta dan PPh pasal 25-nya itu sebesar 140 juta dan PPh yang dipotong oleh pihak lainnya itu sebesar 45 juta. Kita hitung dahulu kredit pajaknya. Jadi kredit pajaknya itu dari PPh pasal 25 ditambah dengan PPh dipotong oleh pihak lainnya. Jadi 140 juta ditambah 45 juta sama dengan 185 juta. Terus baru kita hitung pasal 28-nya. Jadi pasal 28 dari kredit pajak yang 85 juta dikurang dengan PPh terutangnya yang 70 juta. Jadi 85 juta dikurang 70 juta hasilnya adalah 5 juta. Jadi wajib pajak mengalami lebih bayar sebesar hasilnya adalah 15 juta. Jadi wajib pajak mengalami lebih bayar sebesar 15 juta. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu PPh pasal 29. Sederhananya PPh pasal 29 adalah kondisi kurang bayar yang terjadi apabila pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak ternyata lebih besar daripada total kredit pajak kita. Hal ini mengakibatkan wajib pajak memiliki kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi. Beberapa faktor yang biasanya menyebabkan kondisi kurang bayar ini, diantaranya adalah angsuran PPh 25 yang dibayar setiap bulan terlalu kecil, adanya peningkatan penghasilan yang signifikan di akhir tahun, atau adanya penghasilan yang belum tercover oleh pemotong pajak lain. Untuk menghitungnya, rumusnya adalah PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak, baik yang dibayar sendiri maupun dipotong pihak lain. Namun, poin yang sangat krusial di sini adalah mengenai batas waktu pelunasan. Berdasarkan ketentuan undang-undang, kekurangan ini wajib dilunasi sebelum surat pemberitahuan atau SPT tahunan disampaikan. Secara spesifik, jika tahun buku perusahaan sama dengan tahun kalender, maka batas akhirnya adalah 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi, kemudian tanggal 30 April untuk wajib pajak badan. Apabila perusahaan menggunakan tahun buku yang berbeda, misalnya dimulai 1 Juli, maka batas pelunasannya adalah 31 Oktober bagi wajib pajak badan. Intinya, pelunasan ini adalah syarat mutlak sebelum kita melaporkan SPT tahunan kita secara sah. Mari kita lihat contoh dari PT Sukses Selalu. Perusahaan ini memiliki total PPh terutang sebesar 250 juta untuk tahun pajak berjalan. Di sisi lain, perusahaan sudah memiliki tabungan pajak atau kredit pajak sebesar
angsuran PPh pasal 25 yang dibayarkan sendiri senilai 160 juta, pajak yang sudah dipotong pihak lain 50 juta. Jika kita total kredit pajaknya adalah 250 juta. Dengan mengurangkan PPh terutang dengan total kredit pajak, maka ditemukan angka 40 juta. Angka inilah yang menjadi PPh pasal 29 yang wajib disetorkan oleh PT Sukses Selalu ke kas negara paling lambat tanggal 30 April sebelum mereka melaporkan SPT-nya.